Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ketika sedang menonton video kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu materi termokimia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang termokimia, di mana termokimia dibagi menjadi dua reaksi, yaitu ada reaksi eksoterm dan juga ada reaksi endoterm. Nah, di sini kita akan belajar mengenai perubahan entalpi. Mungkin sebelumnya sudah kita bahas ya, apa itu entalpi. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar mengenai perhitungan perubahan entalpi atau delta H reaksi. Nah, di sini kita akan membahas 3 pembahasan, yaitu ada penentuan entalpi reaksi berdasarkan data percobaan. Kemudian kita juga akan belajar mengenai hukum Hess, di mana pada saat kita belajar hukum Hess ini akan dibagi menjadi 4, yaitu ketika menggunakan siklus atau diagram siklus, kemudian ketika kita menggunakan diagram tingkat energi, kemudian menggunakan data entalpi pembentukan atau delta HF, kemudian menggunakan data reaksi. Dan yang ketiga, di sini kita juga akan belajar mengenai penentuan entalpi reaksi berdasarkan data ikatan. Nah, kita di sini selanjutnya akan belajar tentang penentuan entalpi reaksi berdasarkan data percobaan. Nah, salah satu cara untuk pengukuran kalor reaksi dapat dengan menggunakan kalorimeter. Kalorimeter itu apa sih? Nah, kalorimeter itu merupakan salah satu alat. Nah, bentuknya seperti yang ada di sini, yang ada di bawah. Yang A ini merupakan kalorimeter sederhana, biasanya yang kita pakai di laboratorium. Sedangkan yang B adalah kalorimeter dari gelas styrofoam. Nah, cara penentuan kalor reaksi dengan menggunakan kalorimeter disebut kalorimetri. Alat yang digunakan tadi kan namanya kalorimetri ya, digunakan untuk mengukur perubahan energi termal atau perpindahan kalor. Perubahan kalor pada suatu reaksi dapat diukur melalui pengukuran perubahan suhu yang terjadi pada reaksi tersebut. Nah, kita lanjut. Nah, kalorimeter ini merupakan salah satu sistem terisolasi. Nah, kemarin kita udah belajar tuh, ada yang namanya sistem terbuka, sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Nah, kalau kalorimeter sendiri itu merupakan salah satu sistem yang tertutup. Dia ini termasuk sistem yang tertutup. Dimana di sini itu pada sistem terisolasi itu tidak ada perpindahan materi maupun energi dengan lingkungan yang ada di luar kalorimeter. Prinsip dari kalorimeter atau kalorimetri. Prinsip dari kalorimetri adalah dengan penerapan asas Black. Nah, asas Black itu apa? Yaitu dua buah zat atau lebih dicampur menjadi satu, maka yang suhunya tinggi akan melepaskan kalor, sedangkan zat yang suhunya rendah akan menerima kalor. Nah, sampai tercapai keseimbangan termal. Nah, dapat kita singkat, yaitu menurut asas Black, kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima. Nah, sehingga kita bisa peroleh rumus nih. Mungkin rumus ini sudah kita bahas ya di pertemuan kemarin, yaitu Q atau kalor, jumlah zat, jumlah kalor, yaitu sama dengan massa zat dikali dengan kalor jenis dikali dengan kapasitas dikali dengan delta T atau perubahan suhu. Sedangkan untuk Q kalorimeter atau jumlah kalor pada kalorimeter, maka sama dengan C atau kapasitas kalor dikali dengan perubahan suhu. Kemudian delta H atau perubahan entalpi bisa diperoleh menggunakan min Q atau jumlah kalor, min jumlah kalor per mol kalau misalnya diketahui molnya. Kemudian untuk Q reaksi itu sama dengan min dalam kurung Q larutan plus Q kalorimeter. Kita lanjut. Contoh soal. Sebanyak 4 gram natrium hidroksida memiliki MR 40 dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 400 ml air, dan ternyata larutan hasil reaksi mengalami kenaikan 10 derajat Celcius dari suhu mula-mula bila massa jenis air 1 gram per mili dan kalor jenis larutannya 4,2, tentukan perubahan entalpi pelarutan natrium hidroksida.
Asumsikan masa larutannya hanya massa air. Nah, asumsikan masa larutannya hanya massa air. Sehingga karena asumsi masa larutan hanya massa air, massa yang kita pakai di sini pada MC delta T itu adalah masanya air. Sehingga kita tulis diketahuinya, massa NaOH kan 4 gram ya. Kemudian volume airnya adalah 400 mili. Sehingga massa airnya yaitu massa air atau massa jenis air atau Pro dikali dengan volume air. Massa jenis airnya berapa? 1 dikali 400, jadi massa airnya adalah 400. Nah, delta T-nya 10. Massa jenis airnya 1, kalori jenis larutan 4,2. Nah, kita jawab, langsung kita masukin aja. Masanya 400 dikali C-nya 4,2 dikali 10. Sehingga jawabannya 16.800 Joule atau 16,8 kilojoule. Kita lanjut, kita masuk ke dalam hukum Hess. Nah, yang pertama tadi akan menggunakan diagram siklus ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ada tanda kutip nih di sini, di mana perubahan kalor pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Jadi, yang namanya reaksi itu bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksinya, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Nah, kita lanjut. Pembentukan contohnya di sini ada menggunakan diagram siklus ya. Pembentukan karbon dioksida dapat melalui 2 cara, yaitu melalui pembakaran karbon atau melalui pembakaran karbon monoksida. Nah, di sini pembentukan reaksi karbon dioksida atau CO2. Nah, ada 2 cara, yaitu dari pembakaran karbon. Di sini ada C, karbon dibakar. Kalau dibakar kita perlu unsur apa? Kan unsur O2 ya, itu unsur oksigen. Nah, kemudian selain itu juga bisa melalui pembakaran karbon monoksida. Nah, dari pembakaran C, tapi pembakarannya ini tuh menghasilkan karbon monoksida, kemudian baru menghasilkan CO2. Maka, kalau misalnya seperti ini, untuk mengetahui entalpi atau perubahan entalpi dari CO2, maka delta H1, proses yang ada di delta H1 di sini itu sama dengan delta H plus. Ya, harusnya di sini ada plus ya. Harusnya di sini ada plus delta H3. Ya, delta H1 sama dengan delta H2 plus, di sini harusnya ada plus delta H3 seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, hukum Hess yang selanjutnya adalah menggunakan diagram tingkat energi. Di sini kasusnya sama seperti sebelumnya, hanya di sini bentuknya diagram. Kalau di sini bentuknya adalah siklus. Di sini adalah diagram tingkat. Nah, di sini sama ya, menggunakan CO2, maka delta H1 prosesnya sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Ini kasusnya sama untuk yang diagram tingkat energi dan diagram siklus. Selanjutnya yaitu menggunakan data entalpi pembentukan atau delta HF, di mana kalor suatu reaksi dapat ditentukan berdasarkan data entalpi pembentukan zat bereaksi dan produknya. Zat bereaksi itu adalah zat yang ada di sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri di sini, sedangkan zat produk itu ada yang di sebelah kanan, atau hasil reaksi itu ada yang di sebelah kanan. Zat bereaksi ya dianggap terlebih dahulu terurai menjadi unsur-unsurnya. Kemudian unsur-unsur tersebut bereaksi membentuk zat produk, sehingga dapat kita peroleh rumusnya, yaitu delta H reaksi sama dengan delta H hasil reaksi atau yang ada di sebelah kanan. Ini reaksi yang ada di sebelah kanan dikurangi delta HF reaksi yang ada di sebelah kiri, reaksi yang ada di sebelah kiri. Nah, kita masuk ke contoh nih. Jika kita ketahui delta HF C3H8 yaitu A, sedangkan delta HF CO2 yaitu B.
Nah, delta HFH2O yaitu C. Nah, kita menghitung entalpi reaksi pembakaran C3H8. Nah, kita langsung masukin nih. Kita buat reaksinya terlebih dahulu, jangan lupa. Nah, dan jangan lupa juga untuk disetarakan. Kenapa harus disetarakan? Karena koefisien-koefisien ini itu akan mempengaruhi perhitungan kita di sini. Oke. Nah, kita langsung masukkan nih. Ingat, kanan dikurangi kiri, yaitu delta H hasil reaksi dikurangi delta H per reaksi. Hasil reaksinya kayak di sebelah kanan kan, berarti kanan dikurangi yang kiri. Nah, kita masukin nih, yang ada di kanan itu ada CO2 3 kali delta HCO2 ditambah 4 dikali delta HF H2O. Ya, koefisiennya harus ikut disertakan juga. Kemudian dikurangi dengan delta HF yang ada di sebelah kiri, yaitu C3H8. Ya, kok O2-nya nggak masuk? Kalau reaksi pembakaran O2-nya nggak usah masuk, nggak apa-apa. Nah, langsung masukkan nih 3B delta HFCO2 kan B, kemudian H2O itu berapa? H2O tadi C, berarti kan 4C. 3 kali B ditambah 4 kali C. C3H8 berapa? C3H8 itu kan tadi A, kita masukin A. Karena dia tidak memiliki koefisien maka tetap A. Sehingga bisa kita ketahui hasilnya adalah 3B plus 4C min 3A. Seperti itu. Kita lanjut. Hukum Hess. Hukum Hess yang berikutnya adalah menggunakan data reaksi. Dimana contohnya ya, hitunglah entalpi reaksi pembakaran gas SO2 jika diketahui reaksinya sebagai berikut. Nah, reaksi yang pertamanya itu seperti ini. S plus atau S bereaksi dengan O2 menghasilkan SO2, sedangkan reaksi yang kedua adalah 2S bereaksi dengan 3O2 menghasilkan 2SO3. Nah, kita jawab. Kita tentukan seperti ini. Yang ditanyakan apa? Pembakaran gas SO2. Nah, nih. Susunlah kedua reaksi berdasarkan reaksi yang ditanyakan. Reaksi yang ditanyakan adalah gas SO2 kan? Nah, jadi reaksi yang ditanyakan itu diletakkan sebagai hasil penjumlahan atau reaktan. Itu hasil penjumlahan atau reaktan. Hasil penjumlahan atau reaktan itu yang berarti yang di sebelah mana? Reaktan berarti kan yang ada di sebelah kiri ya. Kalau yang ada di sebelah kanan kan hasil reaksi. Nah, reaksi dibalik sehingga entalpinya menjadi positif. Reaksi 2 posisinya tetap, tetapi koefisien dan entalpinya dikalikan setengah. Nah, hitunglah entalpi reaksi pembakaran gas SO2. SO2 yang mengalami reaksi pembakaran, berarti kan benar kan dia yang harusnya di sebelah kiri. Sedangkan SO2 di sini dia ada di sebelah kanan, maka dia harus dipindah terlebih dahulu ke sebelah kiri. Nah, ketika dia itu dipindah, karena dia awalnya ada di kanan, dipindah ke sebelah kiri, maka yang awalnya minus di sini akan menjadi plus. Ya, akan menjadi plus. Nah, kita masukkan SO2 menjadi S dan O2, kita balik aja. Nah, untuk reaksi yang kedua, kok hasilnya beda? Satunya 2, awalnya 2S, kok di sini jadi S. Kenapa? Karena di sini kita akan mengeliminasi. Ya, di sini kita akan mengeliminasi. Nah, gini di sini ada SO2 menjadi S dan O2. Nah, karena dia itu karena kita akan mengeliminasi unsurnya, di sini kan kita punya S. Nah, di reaksi yang kedua kita juga punya S, tapi dia itu 2S. Nah, maka 2S ini supaya dia itu menjadi S, kita kali setengah atau kita bagi 2. Nah, kalau misalnya kita bagi 2 atau kita kali setengah, maka kan 2-nya di sini hilang. Sehingga S yang ada di sini kalau berseberangan itu boleh kita coret asalkan koefisiennya itu sama. Nah, S-nya kan di sini sama, maka S-nya kita coret, maka turunlah S2 yang ada di sini. Ya, maka turunlah S2 yang ada di sini. Nah, di sini kita punya 3,5 maksudnya 3/2 O2. Dan di sini kita punya O2. Nah, ini kita bisa coret, tapi kita nggak bisa menghilangkan seluruhnya. Kita nggak bisa menghilangkan seluruhnya, sehingga karena kita tidak bisa menghilangkan seluruhnya, di sini terbentuklah setengah O2. Ya.
Bisa dipahami ya. Kemudian jadi SO3. Karena tadi S-nya udah hilang, O yang di sini juga hilang, maka tinggal SO3 kita turunkan saja seperti itu. Nah, kenapa sih kok di sini jadinya setengah O2? Di sini kan 3/2. 3/2 itu berarti berapa? 1,5 kan? 1,5 kan yang ada di sini. Sedangkan di sini punya 1 O2, maka satunya yang dicoret, maka tinggal setengah seperti itu. Nah, masuk ke delta H-nya. Nah, kalau yang tadi di sini itu kan dikali setengah, maka delta H-nya juga harus dikali setengah yang ada di sini. Yang awalnya min 790,4, maka dia akan menjadi min 395,2 karena sudah dikali setengah. Dan hasil reaksinya itu kita jumlah aja, tapi mengikuti, plus minusnya juga mengikuti, dan hasilnya adalah minus 98,3. Lanjut. Kemudian ada penentuan entalpi reaksi berdasarkan data energi ikatan. Nah, energi ikatan itu apa? Energi ikatan itu adalah D, adalah senyawa energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Suatu energi ikatan adalah kilojoule per mol, dan reaksi kimia antar molekul dapat dianggap berlangsung dalam 2 tahap. Ya, pemutusan ikatan pada reaksi, ya, reaksi yang di mana tadi ya, sebelah kiri ya. Kemudian pembentukan ikatan pada produk. Pembentukan pada produk berarti yang ada di sebelah kanan. Produk itu yang ada di sebelah kanan. Sesuai dengan hukum Hess, delta H reaksi total adalah delta H tahap 1 ditambah dengan delta H tahap 2. Masih ingat kan kalau delta H reaksi pada hukum Hess, maka kan delta H tahap 1 dan tahap 2 kita jumlahkan. Coba kita lihat. Kan harus kita jumlahkan. Nah, di sini ya, ini aja yang benar. Nah, delta H2 di sini tambah dengan delta H3. Ya kan, pada tahap 1 dan tahap 2 kita jumlahkan. Nah, kita lanjut. Energi tahap 1 ya adalah energi ikatan pada reaksi yang putus. Sedangkan pada delta H tahap 2 adalah minus energi ikatan pada produk yang terbentuk. Sehingga kesimpulannya bisa kita lihat. Rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan energi ikatan pemutusan dikurangi dengan energi ikatan pembentukan. Jadi di sini itu kebalikannya, yaitu kiri dikurangi kanan. Jadi dari pereaksi dikurangi produk, kebalikannya dari ini menggunakan data reaksi pada ini ya, entalpi pembentukan, atau menggunakan data reaksi entalpi pembentukan. Nah, karena dia yang diketahui adalah energi ikatan, maka perbedaan keduanya adalah di rumusnya. Seperti itu, harus diingat-ingat. Kalau misalnya yang diketahuinya energi ikatan, maka kiri kurangi kanan. Kalau misalnya yang diketahui adalah seperti ini ya, delta HF, maka dia hasil reaksi kurangi reaksi, atau yang di kanan kurangi yang kiri. Kita lanjut. Nah, contoh soal dari energi ikatan. Nah, di sini kita punya pertanyaan nih, berapa delta reaksi pada reaksi C2H4 bereaksi dengan H2 menjadi C2H6. Nah, untuk mempermudah, kalian bisa bikin reaksinya menjadi seperti ini. Ya, tapi kalau misalnya kamu bisa membayangkannya, ya silakan saja menggunakan reaksi seperti ini. Ini adalah kalau misalnya kita buat energi ikatannya seperti ini, atau ikatannya kita buat seperti ini, reaksinya itu akan lebih mempermudah. Nah, kita masukkan rumusnya. Delta H reaksi kan energi pemutusan ikatan dikurangi dengan energi pembentukan ikatan. Yang ada di kiri dikurangi dengan yang di kanan. Nah, yang ada di kiri, coba kita lihat. Di sini CH itu punya 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Nah, C-nya punya 1 ikatan. Sedangkan H-nya juga punya 1 ikatan. Nah, sini di reaksi hasilnya, maka punya
6CH ikatan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya 6, maka 6 dikali CH. Untuk C-nya yang ada di tengah juga jangan lupa juga ikut dimasukkan. Dia punya 1. Nah, 4CH ditambah C rangkap 2, kemudian H dikurangi dengan yang ada di sebelah kanan. Nah, langsung kita masukkan saja. Nah, kalau misalnya kamu mau langsung memasukkan juga diperbolehkan. 4 dikali CH-nya kan tadi 415, langsung dimasukkan saja nggak apa-apa. Tapi untuk menghemat perhitungan bisa kita rubah. Sini kan punya CH nih. Di sini juga punya CH, yang ada di sebelah kanan juga punya CH. Nah, kalau misalnya kita pindah ruas nih, 4CH kita pindah ruas ke sini, sebelah sini. Maka min 6CH ditambah 4CH, kan seperti itu tidak apa-apa. Iya, itu konsep matematika ya. Itu tidak apa-apa kalau misalnya kita pindah. Kalau bisa min 6CH dikurangi atau di plus 6 min 6CH ditambah 4CH, maka kan akan jadi min CH. Min CH. Bisa dipahami ya? Itu konsep matematika ya. Oke, kita lanjutkan. Maka kan di sini masih tetap ada CH. Maksudnya masih ada C rangkap 2. Masih ada C rangkap 2. Nah, C rangkap 2 dijumlah dengan H tetap, kemudian masih kita lanjutkan. Tadi kan udah dikurangi ya, hasilnya adalah 2 dan selanjutnya adalah CC. Nah, kita masukkan aja 607 ya. Sesuai ya. Ditambah dengan H 436 dikurangi dengan 2 dikali 415 ditambah dengan 348. C-nya kan 348. Kemudian sama dengan 1403 dikurangi 1778. Hasilnya adalah minus 135 kJ. Nah, kita masukkan rumusnya. Kemudian berarti totalnya adalah minus 35 kJ. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis perubahan entalpi. Kalau perhitungan entalpi bisa dilakukan seperti itu, apakah ada jenis-jenis dari perubahan entalpi atau entalpi reaksi ya? Nah, jadi untuk entalpi atau perubahan entalpi itu memiliki banyak jenis-jenisnya. Nah, untuk pembahasannya itu kita akan bahas bersama di pertemuan besok melalui LKPD yang sudah Ibu berikan, sehingga silakan kerjakan dan cek LKPD yang sudah Ibu berikan. Oke, mari kita buka LKPD bersama dan bahas bersama materi jenis-jenis entalpi reaksi ya. Thanks for watching. Terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran Ibu. Semoga apa yang dijelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan meskipun di tengah pandemi. Dan juga sampai jumpa di waktu yang akan datang.